Alexis Monggo. Enggak gitu dong, enggak gitu. Tinggal aku sendiri. Gimana sih lagunya? Ulang openingnya kurang oke lah. Harus ada kininya. Oh. Ulang. Kini aku. Oke, ini kita cut. Oke, kata. Oke. Alexis Monggo. Apaan sih, Pak? Enggak gitu dong. Tidak begitu. Memang begitu mu. Terus gimana Dan? Coba gimana? Kini tinggal aku sendiri. Itu sama namanya. Oke. Boleh juga sih. Itu kita agak absurd pagi ini ya, karena pembahasan kita memang agak absurd. Oke, kembali lagi bersama kami di sini tentunya di Orasi Obrolan Ringan dan Asik. Sebelumnya saya tidak tahu, saya akan ditegur kalau tidak salam. Oh iya. Karena kita masih satu keyakinan. Langsung saja. Oh iya. Langsung Oke. saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. itu kan Anda jawab. Itu penutup. Ah, ya. Oke, kalau gitu saya akan buka dengan secara formal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, sehat pada sehat semua ya teman-temannya, sehat ya. Mungkin formasi kita kali ini agak berbeda. Makanya tadi tuh openingnya agak, kenapa openingnya harus semongko? Kan bisa jeruk. Kan bisa jeruk. Ada filosofinya. Apa? Karena semongko adalah buah terbaik kampus ini. Karena warnanya hijau. Enggak, isinya kan merah. Tapi Yang dilihat luarnya apa dalamnya? Tapi dimakan. Enggak, orang Tapi Indonesia kamu Ya udah kita nggak usah mulai perdebatan deh masalah Iya. buah. Diam. Orang Indonesia kan sering melihat orang dari luarnya. Dari covernya doang. Buktinya episode 1 kita direvisi. Enggak ada. Mereka nggak tahu hal itu, tidak ada. Oke. Mungkin pembahasan kali kita ini agak berbaur ya. Berbaur semangkol. Tarik ses. Kini tinggal aku. Udah, ayolah host. Fokus. Oke. Tadi kita formasinya kita agak berbeda. Di sini saya akan perkenalkan dulu teman-teman saya. Perkenalkan nama saya perkenalkan nama saya Ismail dan saya akan ditemani oleh siapa? Oh, saya Bagas Adi Anafi, teman-teman. Dan Farid Ridwan dan anggota member baru kita. Fajar Ibrahim. Oke, kita sudah ada 4 3 ya. 4 pilar ya. Sesuai dengan pilarnya kita dong. Yoi. Keislaman, Indonesia. kepapuan, Dan kezoliman. di blacklist dia nih. Iya, kepemimpinan. Kepemimpinan. Oke. Karena kita memang pemimpin-pemimpin kan banyak yang zolim. Oh. Tapi khusus kita tidak dong. Karena Enggak, kita maksudnya pemimpin di negeri kita gitu. Wah. Kita harus berani berbicara. Wah. Termasuk kita yang mau kita bahas hari ini ya. Ya, karena kita akan bahas tentang sesuatu yang memang terkait dengan situasi saat ini. Nah, Kita akan membahas episode ini akan membahas tentang pilkada versus pandemi. Kita tahu Versus. Iya kan versus. Kenapa kok pakai P? Versus. Nah. Oke, ulang. Ulang. Kita akan membahas secara bersama-sama dengan tema yang diangkat-angkat di Orasi episode 2 ini dengan tema pilkada versus pandemik. Oke. Gitu kan? Gitu Pak Wanda kan? Ya. Oke. Kita tahu bersama bahwa situasi ini kan pilkada ini kan mungkin banyak yang tidak tahu nih pilkada ini apa. Apanya pilkabe? Apanya pilpers? Ini yang kita rasakan episode kemarin. Oh, ini yang dirasakan. ini udah Enggak lucu ya? mulai garing. Ada pantas di ini privat. Ya? Ya intinya apa sih itu pilkada? Pilkada itu adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Jadi secara langsung nih oleh penduduk setempat daerah tertentu. Kabar. Kita kayak kuliah PKN ya. Ya enggak, maksudnya siapa tahu penonton kita Iya, belum tahu apa betul. tuh pilkada. Memang harus ada edukasinya Iya, juga. mereka taunya pilkabe. Sudah tahu nggak lucu nggak usah dicoba lagi. Pil tidur. Udah lanjut. Udah lanjut durasi. Oke. Udah lanjut. Jadi itu. Jadi kita sebagai warga mempunyai hak untuk memilih kepala daerah, baik itu gubernur, bupati ataupun wali kota untuk saat ini. Kenapa sih harus kita adakan pilkada? Karena pilkada itu memang tadi penting untuk kita mengganti
pemimpin yang sebelumnya yang masa jabatannya sudah habis kayak saya. Emang anda jadi apa? Saya kan calon gubernur, Pak. Gubernur. Minta maaf. Oke. Dan pilkada tahun ini akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 yang mana itu udah sempat ditunda sih, cuma ditunda waktunya doang, dan akan diikuti oleh 270 daerah. 270 daerah. Oh, banyak banget. Ya tentunya dong karena ini pilkada serentak. Terdiri dari 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten di Indonesia. Ini data dari KPU, bukan data yang saya buat-buat ya, teman-teman. Ini tadi kita bahas pilkada. Pandemik itu apa sih? Pandemik itu adalah sebuah penyakit yang menjangkit lucu ya. Menjangkit suatu daerah. Sebuah penyakit yang menjangkit seluruh satu daerah. Yang mana itu memang penyakit menular seperti kayak COVID saat ini. Flu berarti pandemi. Flu kan menular. Flu apa itu? Flu. Ya kalau selain Anda banyak bicara, telinga Anda sepi ya. Betul, karena kan saat ini kan lagi hujan ya. Iya. Ada benih-benih rindu yang tumbuh. Oke, tadi itu. Situasi pandemik saat ini sebenarnya kita nggak, maksudnya bukan saya juga mengatakan ya. Apa ya namanya? Lebih baik ya memang pilkada ini memang harus ditunda. Loh. Nggak, ini kita belum masuk. Ini cuma masuk intro aja. Kelamaan. Iya, oke. Karena kita melihat situasi pandemi saat ini, angkanya nggak nurun-nurun. Data terhari ini di Indonesia kasus COVID per hari ini itu ada 3.007 kasus positif itu di Indonesia, yang sembuhnya 230.000 dan yang meninggal karena COVID 11.000 orang seperti itu. Nah, khusus di Papua Barat, karena kita bicara lingkup Papua Barat ya, itu ada 2.346 kasus yang positif, 1.200 yang sembuh dan yang meninggal 36 orang. Nah, ini angka yang tertinggi angka tertinggi menurut Antara News yang saya kutip dari Antara News. Soro News. Saya kutip dari Soro News. Ya, seperti itu. Oke. Bagaimana nih pandangan teman-teman tentang pilkada? Namun apakah kita harus laksanakan pilkada di masa pandemik ini atau seperti apa? Mungkin dari langsung saja kita berikan pertanyaan kepada Kak Bagas. Menurut Kak Bagas nih, apakah penting pilkada itu di tengah pandemik ini? Akhirnya Anda agak berat sama untuk menjawab ya, demi kebutuhan konten. Tidak dong, ini kan menurut pandangan Anda aja. Apakah memang Anda setuju dengan pilkada ini dilaksanakan di masa pandemik atau tidak? Seperti dalam itu. hati saya sebenarnya tidak harus dilakukan, tapi saya disuruh. Jangan diinikan dong. Kalau menurut saya sih pilkada nih lanjut aja. Lanjutnya apa? Alasannya apa? Mau dilanjut alasannya apa? Iya. Astagfirullahaladzim. Lanjut ini seperti apa Kakak Bagas? Dengan tujuan kayak sekiranya ada pemimpin baru yang bisa menetralkan atau mengurangi jumlah korban dari COVID-19 ini. Itu belum tentu ada pemimpin. Loh. Ya ini kan yang namanya planning atau rancangan yang dilakukan oleh pasangan calon. Jadi intinya Kak Bagas ini setuju gitu. Makanya kan kita tanya nih, Kakak Bagas setuju atau tidak setuju nih? Iya. Saya menyimpulkan gini. Pilkada dilanjutkan, tapi dengan protokol kesehatan yang diperketat gitu. Enggak. Dengan syarat tidak dilakukan untuk saat ini. Tidak ada. Tadi setuju ya, kecuali dengan protokol-protokol yang dilakukan menjaga kesehatan. Tapi di negara-negara lain itu mereka mempunyai vaksin-vaksin, jadi enak begitu. Di Rusia, contohnya di Rusia itu ada vaksin bernama ada vaksin di Rusia bernama di Cina ada vaksin namanya Konsim.
Konsep. Kau tidak salah ya, kau tidak salah. Namanya Konsep konsum. itu kan obat ini ya. Tidak. Kurap. Betul, itu konsum di Cina. Obat kurap itu kalpanas. Nah, itu kan di masing-masing negara punya vaksinnya. Indonesia juga ada vaksinnya. Apa? Ya pilkada tadi. Aduh. Jadi intinya Iya. Biasanya kan apa kalau kita bicara vaksin kalau tidak bentuk cair ya pil. Ya bisa juga sih pilkada itu dijadikan sebuah vaksin juga. pilkada tidak. Bagaimana? Salah. silakan. Bagaimana? Ini loh, pilkada dilanjutkan dengan dasar yang mungkin sudah ditetapkan gitu loh. Masalahnya yang membuat korban COVID bertambah ini ya mungkin rakyat Indonesia yang masih sibuk untuk ngurusin YouTuber pamit, ngurusin Diwan beli cupang, yang ngurusin Dinar Candy jualan dalaman. Itu bagus itu. Yang masih mengurusin anjay semua loh. Makanya korban ini COVID ini tidak selesai karena rakyat kita atau mungkin pemerintah kita terlalu sibuk mengurusin hal-hal yang menurut saya tidak. Enggak, iya betul juga. Maksudnya intinya di sini saya ingin mencari yang kontra dan pro dengan situasi saat ini. Kakak Bagas setuju dan di samping ini kan tidak setuju ya. Tidak disetuju. Mungkin lebih baik ditunda. Sabar. Saya mau pesan dulu buat keluarga saya ya. Tolong bapak saya dan ibu saya kalau misalnya saya sudah tidak lagi di kampus, saya di penjara. Wah, tidak dong. Kita ini kan sebagai warga negara ini Iya. berhak mengutarakan apa yang kita saya mau tidak di penjara, Iya. dihakimi warga. Enggak, tidak juga. Ya intinya kan itu. Ada beberapa memang alasan Pak Jokowi kenapa pilkada ini tidak harus pilkada ini tetap dilaksanakan. Yang pertama karena ini merupakan hak konstitusi masyarakat, hak memilih kita, hak dan dipilih. Dan ini juga dengan tanda kutip ya Pak Jokowi mengatakan bahwa dengan tanda kutip harus diperketat dengan protokol kesehatan. Disiplin protokol kesehatannya harus lebih kuat lagi dibandingkan pada saat ini seperti itu. Itu alasan pertama Pak Jokowi. Alasan kedua Pak Jokowi mengatakan tetap lanjut karena kita tidak tahu sampai kapan ini pandemik ini akan berakhir. Siapa yang bisa tahu pandemi ini akan berakhir? Tahun depan? 2022? Nggak ada yang tahu. Jadi menurut Pak Jokowi tetap harus lanjut gitu. Dengan hak karena ini merupakan hak konstitusi rakyat. Ini kata Pak Jokowi ya, bukan kata saya. Iya. Ini jaga menurut CNN yang saya Itu memang dapatkan. kata Pak Jokowi, tapi tadi ngarahnya Anda ke setuju ya. Saya kan di sini hanya pendengar. Iya, Kita di sini pendengar. Saya di sini pendengar. izinkan kita untuk mengutarakan. Iya, di sini kan kita kan sharing. Apa yang Anda bukan? Maksudnya apa yang sempat Iya, kita- sebagai Anda sebagai pro yang mungkin tidak setuju pilkada ini dilaksanakan, apa menjadi alasan utama Anda untuk menolak seperti itu? Ya, jadi seperti ini. Dari kan dikutip dari Bapak Jokowi sendiri yang bicara kan. Iya, CNN.com. Iya, Saya CNN. kutip dari Jadi- CNN.com. Iya. Anda kutip dari CNN yang berkata, Pilkada ini merupakan hak konstitusi. iya, yang berkata siapa? Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi siapa? Pak Jokowi presiden Pak kita. Jokowi manusia bukan? Manusia. Manusia hanya bisa menentukan Dia sudah dan bicara sama, merencanakan. dia sudah bicara sama Tidak, Tuhan. tidak, maksudnya begini. Maksudnya seberapa ketat pun kita melakukan hal itu, rencana Tuhan pasti akan jauh lebih baik. Seperti itu. Iya, maksudnya seketat-ketatnya peraturan manusia, misalnya kita melakukan pilkada tetap jalan dengan landasan memperketat protokol. Nah, biarpun kita sudah memperketat protokol, tetapi misalkan yang namanya virus kan kita tidak tahu, yang namanya musibah kan kita tidak tahu. Bisa aja terkena menular misal dari, maksudnya virus corona kan bukan hanya mengenai manusia, tetapi kan benda juga. Iya, Nah, menempel. menempel. Nah, ketika orang itu memegang benda yang sama dan kemudian orang yang terkena COVID juga dipegang sama orang yang sama, orang yang menyoblos otomatis semuanya di KPU kena dong. Iya, Jadi betul. begini, saya tambahkan toh, anggap saja umpama ini kita kan ke bilik ini toh, kita mau ke jalan mau Bilik ke, suara. ke bilik suara toh. Jadi kita lagi ke TPU, kita duduk sama-sama, oke physical distancing. Tapi kan kita tidak tahu kalau istilahnya di situ virus lagi di mana, Betul, toh? betul. Dia bertebangan bagaimana toh? Kau bayangkan aja, istilahnya kalian bayangkan ketika kita mengarah mau ke bilik suara yang istilahnya itu tertutup. Terus ditambah lagi istilahnya kita harus ambil surat suara di
petugas. Nah, itu kan sudah penyaluran juga. Ada ini apa kontaminasi. Ya, ada kontak. Sudah Ada terjadi kontak. fisik. Nah, itu yang bisa istilahnya kira-kira istilahnya protokol seperti apa yang mau dijalankan. Betul. Umpama kita sudah ambil itu terus kita mau caboci nih. Ya. Ini kan bukan ujian. Ini bukan ujian. Di situ kan cuma dua Ini- pilihan. Antara calon nomor 1, nomor 2. Kalau 3 Ya caboci. Ada banyak kayak Bismillahirrohmanirrohim. Waduh, ini. Padahal aku cuma bilang ini caboci. Iya. Siapa yang Kan Cina gundul. Iya. Covid dari mana? Dari Cina. Oke, nanti ini di-cut. Ya, nggak usah disensor ya. Jadi gitu alasannya memang betul, saya setuju dengan Anda. Sampai di kotak intinya sampai di TKP itu sudah ada kontak fisik antara kita antara yang mau nyoblos dengan petugas walaupun kita sudah pakai hand sanitizer. Ya, karena pakai begini, masker. pandangannya kita lagi toh. Kita kan ini sudah jalani pandemi ini secara bersama ini kan sudah berapa bulan? 8 bulan ya kurang lebih. Ya. Ya, sudah mulai miskin lah ini. Nah, kalau kita miskin mah dari dulu. Bukan, maksudnya kan sebelum pandemi ini kan kita ada kerjaan, kesibukan yang lain yang ya pemasukan tuh ada lah. Ya, itu Anda, Iya. kita tidak. Iya, maksudnya kan begitu kan. Kita sudah jalani secara bersama ya sudah 8 bulan lah kurang lebih. Nah, kita kurang istilahnya kurang patuh apa lagi kita dengan peraturan pemerintah ada kok yang tentang protokol atau dan lain-lain kan. PSBB kita sudah laksanakan. Iya. Ada yang Percuma dong kita laksanakan pemilu, cuma PSBB-nya, maksudnya PSBB ini kan aturannya yang dibuat pemerintah, cuma ketika ada pemilu, lah kok kenapa harus kumpul-kumpul? Nah, itu yang saya bilang tadi. Tadi Apa? kan katanya bilang kurang patuh apa? Terus saya bilang banyak sekali yang belum patuh. Iya, Anda kok sekarang merapat ke sini ya? tidak, dia menyalahkan yang tidak patuh. Iya, Oke lah, karena maksudnya di begini. situ. Anggap saya begini, yang tidak patuh ya oke lah kita lupakan dulu. Nggak bisa Ya kan? dilupakan, jumlahnya banyak. Ya kan begini, kita kalau bicara Covid ini kan kita bicara lagi kesadaran diri masing-masing. Oke, kita bicara patuh dan patuh ya. Anda maskernya mana? Ya Allah. Anda apa? Oh, ini bau jigong sih. Kita mau bau jigong. Ini kita kan sebelum masuk ke ruangan ini, kita sudah disterilkan, Iya, kita sebelum masuk ini kan kita swab test. swab test. Enggak juga dong. Kita cuma ini aja cuci tangan. Nanti masuk ke ruangan juga. Ini alhamdulillah ruangan ini ada Steril ini ya? ya. Ada apa namanya? Diksen apa? Itu sudah. Nah. Ada semprot-semprotnya. Wah. Sabar. Fajar, komedinya kayak gitu. Ya jadi itulah intinya kita sudah masuk sini, kita sudah aman dari Covid. Udah, itu. Insya Allah. Lah. Insya Allah. Karena kita tidak ada yang tahu, Covid ini kan barang yang tidak kelihatan. Betul, musuh yang kita Tapi dapat kalau ini kita pakai setan, apa? barang tidak kelihatan. Ada juga barang yang tidak kelihatan. Apa? Cuma ada. Apa itu? Lagi bingung. Ya, oke. Dan ada barang yang tidak kelihatan juga. Apa? Korupsi. Kelihatan kok. Ada Fajar. Oke. Itu tadi dua pandangan yang sudah kita dapatkan dari teman-teman antara pro dan kontra tentang pilkada ini harus dilanjutkan apakah atau ditunda. Cuma kalau kita lihat berita-berita kemarin-kemarin itu banyak ormas dan lembaga-lembaga yang memang menyarankan kepada Pak Jokowi agar ditunda pilkadanya. Salah satunya adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mengatakan pilkada ini harus ditunda memang karena ini kita nggak bisa menangani mobilisasi massa yang banyak. Bro. Kayaknya saya Pamit. ke pro kalian deh. Enggak, Udah ya ormas nggak bisa saya. enggak, ini pandangan ormas saja ya saya ingin bacakan. Iya, saya setuju dengan mereka. Ini sumber dari PBNU sendiri meminta kepada KPU, pemerintah dan DPR untuk menunda pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020 hingga darurat kesehatan terlewati. Dia cuma meminta sampai darurat kesehatan ini terlewati. Betul, Nah, betul. sedangkan Jokowi apa? Betul, Sedangkan pemerintahan kita terus membuat aturan-aturan baru untuk darurat situasi. Misalnya kita saat ini di Kota Sorong sudah mendapatkan lockdown versi 2, lockdown part 2, lockdown ya. Lockdown part 2. Lockdown dan Nggak gitu. lanjut lemo WhatsApp. Oke, lanjut. Oke,
Intinya itu makanya kalau memang ini dari PBNU sendiri statementnya meminta kita melewati dulu masa situasi darurat seperti itu. Tapi mungkin Kak Bagas punya data lain deh. Kak Bagas yang mana? Anda Kak Bagas terus. Tidak, saya ini aja toh. Saya istilahnya coba memberi pendapat juga lah. Betul. Kalau menurut pandangan kita sebagai masyarakat yang istilahnya di bawah-bawah ini juga setuju juga sih istilahnya apa yang dikatakan oleh PBNU atau ormas-ormas yang memang kurang setuju atas akan dilaksanakannya pilkada serentak 2020 kan. Betul. Karena kita posisinya seperti ini, harusnya kan pemerintah juga mau mendengar lah ormas-ormas besar yang ada di negara ini. Karena kalau kita bicara ormas kan ya istilahnya lapisan paling bawah yang ada di masyarakat ya ibaratnya yang tahu ormas. Betul. Istilahnya apa yang terjadi di bawah-bawah ini kan ormas. Tidak mungkin kan ya walaupun Pak Presiden mau istilahnya ngomong dia sering turun ke lapangan, mau belusukan dan lain-lain. Cuma kan dia juga belum tentu tahu kehidupan realnya seperti apa, kesusahannya realnya seperti apa kan. Kan belum tentu. Jadi ibaratnya harusnya adalah pertimbangan khusus dari pemerintah untuk dengar pendapat dari pendapat dari ormas-ormas yang sudah istilahnya selama ini aktif di masyarakat lah gitu. Itu kalau dari saya sih seperti itu. Ya intinya kan ya betul juga, maksudnya yang terjun langsung ini kan tidak mungkin pemerintah langsung, dan bahkan pemerintah memang memiliki data ya, dalam arti kata datanya mungkin kurang akurat, bahasanya seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Bagas sendiri nih. Perasaanku mulai gak enak. Enggak, ini kan cuma kita ini Gak kan. apa, Ini kan hanya sekedar diskusi aja. Dan nggak mungkin ada solusi dari hari ini dari kita. Saya pamit lagi episode kedua nih. Wah, enggak dong. Kalau aku sih masih tetap dengan pendirianku ya. Mengikuti kata hati Pak Jokowi ya. Saya lebih ke bagaimana? Karena saya melihat orang-orang yang memimpin lah bahasanya gitu ya, yang karena pilkada ini bisa dilaksanakan itu karena ada sebab dan akibat, dan itu yang menurut saya menjadi tolak ukur pilkada ini dilanjutkan juga. Mungkin perkiraan yang COVID-19 ini belum bisa berakhir dan digantikan dengan kepala daerah baru, semoga bisa membuat kebijakan-kebijakan baru gitu. Bisa sama kayak yang Jadinya kemarin. dia pengen fresh ya. Iya. Mungkin tapi kan banyak juga petahana nyalon maju lagi kan 2 periode kan seperti ini. Tapi kita nggak akan bahas ke siapa calon dari sini. Intinya kita juga akan membahas ya itu tadi. Kamu tadi yang kubu sebelah pro ya? Pro ya? Saya enggak pro. Saya bowo. Pro? Udah lanjut bro. Oke. Jangan terpancing. Saya suka terpancing kalau dengar nama Bowo karena saya adalah pemain TikTok. Benar. Terlalu banyak bacot. Oke. Tadi kita sudah mendengar dua arah antara pro dan kontra terkait pilkada di tengah pandemik ini. Tentu banyak arus banyak pertimbangan yang perlu diambil oleh pemerintah terkait pilkada ini. Kebijakannya jangan saling tumpah tindih lah. Di daerah itu membuat PSBB namun tetap dilaksanakan pilkada. Cuma yang paling disoroti kemarin itu ya menurut saya nih, yang paling disoroti adalah ketika calon bupati ataupun calon wali kota ataupun calon gubernur ini mendaftarkan dirinya ke KPU. Itu kan kita lihat bahwa mereka memobilisasi masyarakat untuk berbondong-bondong mengantarkan calon kandidat ini menuju KPU untuk mendaftarkan. Nah di situ, wah COVID bersenang ria itu. Masyarakat kumpul. Enggak, itu yel dari mana? COVID. Jadi mungkin begini, patokan dari pemerintah mungkin selama ini dari negara lain juga. Yeah. Nah, tapi maksudku tolonglah patokannya juga yang konkret sedikit. Jadi patokan lebih ke negara-negara yang memang sejajar sama kita kondisinya kan. Ibaratnya kan negara lain ini kan kalau Amerika enak. Bukan berarti bagaimana ya, maksudnya Amerika itu dengan posisi yang seperti ini pasti mereka lebih siap lah untuk menjalani ini semua kan.
karena dari teknologi dan informasinya lebih di atasnya kita, toh. Jadi Amerika perkembangan sainsnya juga bagus. Presidennya kena. Ya, presidennya boleh, oke. Presidennya boleh kena, tapi 4 jam. Berarti dia presidennya boleh kena ya? Ya boleh, maksudnya memang presiden bisa kena kan? Oh, bisa kena. Namanya kan juga masih manusia biasa. Iya, cuman kita harus garis bawain juga, istilahnya Donald Trump kena hanya 4 jam saja. 4 jam itu sempat ada gangguan pernafasan dan lain-lain, tapi habis itu pulih. Cepat sekali ya? Nah itu yang saya maksudkan. Istilahnya di negara ini kan kita belum bisa menangani COVID. hal-hal seperti itu yang istilahnya secara cepat dan tanggap. Betul, Terus sama halnya begini, umpama Amerika laksanakan istilahnya pemilihan presiden tahun inilah, tapi mereka enak. Mereka bisa istilahnya sistemnya sudah bisa online dan lain-lain. Iya. Nah kalau kita masih caboci mau sombong ngikut Amerika. Enggak, maksudnya gitulah, maksudnya pemerintah pasti punya anggaran lah untuk pemilihan tahun ini. Kenapa nggak bikin sistem online seperti itu? Gini lah, nggak usah kita bicara jauh-jauh di Amerika. Di hampir perguruan tinggi, pemilihan mahasiswanya yang terjadi pada tahun ini, mereka beralih pada pemilihan online. Ini perguruan tinggi, kita bicara perguruan tinggi. Coba konsepnya seperti apa? Ya mereka kan pakai itu, caboci juga, tapi pakai Google Form. Oh ada ini ya, apa angket ya? Iya, enggak, maksudnya ini salah satu contoh aja bagaimana pemerintah bisa menyikapi, jangan mengatasnamakan hak demokrasi rakyat, cuma akan mengorbankan banyak masyarakat lagi tentunya seperti itu. Iya, karena saya dengar-dengar juga anggaran untuk pemilu ditambah. Wah, sebesar 1, berapa T gitu kan. Itu khusus untuk menangani protokol. Kagetnya biasa aja. Hanya untuk istilahnya untuk bagaimana adanya protokol kesehatan tadi. Ya, itu tambahan anggarannya untuk itu. Untuk protokol kesehatan Ya. dan PSBB. Kalau menurutku sih, daripada kan selama 8 bulan ini kita warga negara Indonesia ini sudah banyak lah kita Betul, pakai menjalankan masker. ya sudah ikut protokol kesehatan semua. Ini tangki air. Tapi kan tidak ini juga, maksudnya tidak efektif juga. Jadi mending uang 1, berapa T itu tadi dialokasikan untuk Membuat sistem baru supaya Indonesia ini lebih siap untuk menjalankan pilkada, tapi bukan offline. Betul. Online. Kita PBHK saja online. Iya, Indahnya ospek online. Nah itu. Wah. Ibaratnya kenapa kita yang di bawah-bawah ini dipaksa untuk bikin kegiatan yang online. Betul. Tapi pemerintah pas mau bikin kegiatan malah memaksakan untuk offline. Apakah anggarannya lebih banyak ke situ Betul. daripada online? Betul. Ya, Allah walam bisawab. Itu kan, makanya saya setuju juga, maksudnya dengan anggaran yang mencukupi seharusnya kita membuat sistem baru. Masa di perguruan tinggi pemilihan ketua BEM-nya saya bisa beralih fungsi ke online, masa kita sekelas negara yang memiliki anggaran seharusnya bisa lah. Kalau saya sih seharusnya bisa, bukan tidak mampu ya, seharusnya bisa. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain dari Kak Bagas terkait hal ini tadi gitu. Gimana Kak Bagas? Saya tadi mendengar pendapat dari Kak Farid dan Kak Fajar, dan juga udah banyak sekali disimpulkan atau dibulatkan dari Kak Ismail juga. Akhirnya hati saya mulai tergugah. Tergugah ini untuk apa? Untuk menunda pilkada Wah. tahun ini gitu. Dan ya saya lebih ke cari aman. Ya ibaratnya beginilah, jangan sampai kita bersenang-senang di bawah penderitaan orang lain. Nah itulah maksudnya. Rakyat lagi menderita, pimpinan mau berpesta. Betul. Demokrasi kan berpesta. Pesta. Apa? Para kandidat kumpul. Maksudnya banyak video yang tersebar juga di internet yang selesai mengantarkan calon ke KPU, mereka sampai di markas Mabes. Akhirnya apa? Dangdutan. Semongko. Tarik ses. Kini tinggal aku sendiri hanya. Oke. Nah, itu banyak video yang tersebar, ada para pimpinan partai yang mereka bergoyang ria bersama para biduan, namun di tengah lapangan kita disupi masker. Disuruh push up. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau itu oke lah, itu Betul, kita betul, masih betul. terima. Masih Kalau terima. dibayar denda 50.000, 250, mending saya beli nasi daripada saya bayar denda masker saya. Boleh. Masalahnya
di saat pandemi ini orang sudah bukan susah. Susi. Pakai helm tidak boleh. Dia yang di sweeping malah maskernya. Dibiarkan orang tidak pakai helm. Betul. Masalahnya kalau kepalanya pecah gimana kalau jatuh? Intinya dia pakai masker, meninggalnya pakai masker. Dia tidak terkena COVID. Betul. Kalau dia pakai helm, tidak pakai masker, tapi meninggal, bukan kecelakaan. Apa? Mati COVID. Tapi meskipun dia kecelakaan, divonis tetap COVID. Biar anggarannya nampak. Waduh. Saya siapa? Hah? Minta maaf teman, tadi saya dimasukkan dengan dimasukkan. Oke. Itulah tadi mungkin ada kita kembali ke pembahasan kedua. Mungkin dari kita berempat ini punya saran ya terkait pilkada ini di tengah pandemik seperti apa. Mungkin dari Kak Farid punya saran konkret tentang pilkada itu seperti pilkada di tengah pandemik ini harus seperti apa? Apa? Ya apa? Saran ya. Saran konkret. Saran. Kalau saya dari tadi kan sudah cukup banyak lah untuk membicarakan hal ini sebenarnya. Kalau saran yang konkret ya itu selain ditunda, istilahnya coba tawarkan lah kepada masyarakat ini istilahnya sistem-sistem baru yang kiranya bisa dengan aman diikuti oleh masyarakat tanpa harus istilahnya mengorbankan kesehatan atau istilahnya apa ya ancaman-ancaman dari virus-virus itu tadi. Jadi saya berharap sih pemerintah juga selain apa ya? Selain keras kepala untuk istilahnya keras kepala untuk menyusun aturan-aturannya itu kan pemerintah biasanya kayak istilahnya dia egois lah. Lebih egois. Tapi untuk sekarang ini kan kita di lapisan bawah ini kan masyarakat kurang punya perwakilan karena DPR pun sekarang juga lagi sibuk. Sengaja saya pakai setelan hitam hari ini, Pak. Sibuk apa? Sengaja. Sibuk apa? Sibuk pengesahan ini undang-undang omnibus law kan. Ya, sengaja saya pakai setelan hitam, Pak. Karena Indonesia lagi berduka. Iya. Hati nurani wakil rakyat kita mati. Wih, muncrat dong. Enggak, ini dia punya air liur keluar dari mic saya loh. Iya. Ini gimana gitu? Kok nyambung urut sampai situ sih? Makanya itu saya heran. pantasan kalian hitam semua ya. Anda kuningnya. Kalau Enggak, kuning kan ini kalau kuning ini saya punya filosofinya juga. Apa? Kelakuan DPR di Senayan sana. Waduh. Itu sama dengan yang ngambang-ngambang di kali warna kuning. Saya juga berarti ada filosofi juga baju saya ya. Apa? Sabar. Saya harus membuka dulu. Tolong shoot saya sampai selesai ya. Biar tidak salah paham. Stand up comedy dong. Apaan sih? Itu bukan filosofi. Enggak, maksudnya biar apa yang saya katakan itu orang tahu, tidak serius. Jadi takutnya saya diserang gitu loh. Aduh, Anda nih main aman banget. Ya oke lah. Nggak kelihatan ya? Itu tadi saran konkret banyak. Ya. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan baru lah. Bukan kebijakan baru, lebih ke apa ya, pengadaan sistem baru yang istilahnya bisa sama-sama enak. Betul. Itu bahasa mudanya kalau pemerintah enak, masyarakat aman. aman. Nah, gitu. Ibaratnya tetap bisa sama-sama berjalan. Lah kita di bawah saja bisa berpikir keras untuk bagaimana bisa ada kegiatan walaupun online. Betul. Masa kalian tidak bisa? Padahal kalian ini dokter, profesor, lebih tinggi daripada kita lah. Mereka pemangku kebijakan. Iya. Kita minta surat izin untuk bikin kegiatan, dilarang alasannya Covid. Sedangkan mereka bikin pemilihan secara terbuka di tempat terbuka diizinkan. Wah, itu kan nanti. Oke, mungkin Kak Bagas punya saran sedikit ini. Mungkin dari pro pemerintah. Pro pemerintah mungkin punya saran. Enggak. Saya takut diserang buzzer juga ya. Bazar apa? Bazar masjid. Buzzer. Lanjut ke Bagas. Oke. Ya, tetap sih ya. Tetap dengan pendirian Kak Bagas bahwa Kak Bagas setuju mengikuti kita sebagai tidak setuju. Ya. Saya lebih di situ sih kayaknya. Memang benar juga. Saya gini loh, pilkada ini tetap dilanjutkan, tapi dengan cara atau dengan solusi yang sama-sama enak gitu dari masyarakat juga, dari pemerintah juga. Jadi
bisa berjalan gitu. Siapa tahu dengan adanya pergantian pemimpin yang baru ini, COVID U19 ini bisa hilang gitu. Iya, COVID karena kan sekarang COVID U19 sama timnas U19 kan lagi training dari PBAK sampai di Sobat Rapana masih punchline-nya masih itu. Tapi lucu Oke, ya. kita kan udah Bosan ketahuan. saya. Oke, itu tadi saran Kak Bagas kita. Iya, oke sampai situ. Mungkin dari Kak Fajar sendiri punya saran konkret. Ya, jadi saya punya saran tentang pilkada. Iya, tentu memang pilkada kita bahas. Iya, pilkada. Pilkada ini kan sebuah sistem. Woi. Ya, di mana sebuah Ini sistem itu berat sekali ini berat. Jadi semua harus memperhatikan dengan teliti. Wikipedia. Ya, kamera di sana. Wikipedia. Enggak lah, ini langsung dari pikiran nih. Fajarpedia. Pilkada itu adalah sebuah sistem. Wih. Di mana sistem itu akan gugur Cek. ketika orang lebih banyak dalam menolak sistem itu. Hmm. Jadi menurut saya harus ada panggung di pilkada dan menyanyikan lagu Tarik Ses Semongko. Ini tinggal. Itu lagu- Mungkin Kak Fajar ada lagu gak tentang pilkada? Tentang pilkada ada nggak? Ada. Oh, ada. Ada satu lagu dari pilkada. Coba. Oke, kita dengarkan. Kenapa dengarkan? Iya, kita kan lagu. I'm listen I've listened and to sing. subscribe. Oke, dengarkan baik-baik ya. Oke. Sungguh ku termenung dalam pilkada, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar egoisnya pemerintah. Oke, sekian. Oke. Ini saweran ya. Itu improvnya sangat luar biasa sekali ya. Itu Tanpa lagu briefingnya. Wah, kepikiran. itu lagu yang sangat ini ya. Tapi bagaimana awalnya? Sungguh ku termenung dalam pilkada. Enggak, udah. Oh, sudah. Kita sudah masuk di waktu-waktu. Wah, waktu-waktu apa? Satu aja. Waktu satu mana kali aja. aja. Waktu ya waktu aja. Kita akan tutup. Tutup, oke. Closing. Oke, boleh. Itu resleting. Akhirnya lucu. Saya lagi menjaga marwah saya, Pak. Saya lagi menjaga marwah saya. Di mana safanya? Marwah? Safa. Sungguh ku Ya, Oke, aku langsung sudah kesimpulan mulai aja. plank. Ya, kesimpulannya pada intinya pada kesimpulan pada hari ini kita semua yang mengambil kesimpulan ya. Ini ya. semua ya, kita Iya, semua ya. iya. Kita setuju bahwa pilkada tetap Enggak. dilanjutkan. Enggak. Oh, pilkada lanjut. Ada kok. Wih, walkout sih. Wih, belum selesai. Kayak Demokrat. Belum selesai. Kok walkout ini? Wah. Oke lah kalau mereka sudah pada keluar, oke lah, nggak apa-apa. Please, Anda jangan masuk lagi episode 3 saya main sendiri. Oke, pada intinya kesimpulan hari ini bahwa politik boleh saja kita laksanakan politik itu, boleh saja kita menjalankan hak konstitusi kita sebagai warga negara, namun di atas politik ada lebih tinggi yaitu kemanusiaan. Jangan sampai mengataskan nama politik, namun banyak warga masyarakat yang dirugikan. Seperti itu. Buat teman-teman jangan lupa subscribe YouTube kita Sobat Arafana, dan yang belum nonton episode pertama tentang indahnya ospek online boleh dinonton ulang. Tentunya di Sobat Arafana dengan channel acara kita Orasi, obrolan ringan dan asik. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.